Oke, sekarang hari ini materi terakhir, modul terakhir, dan pertemuan online kita yang terakhir, kita akan membahas mengenai struktur organisasi. Sebelumnya kan kita sudah membahas organisasi itu apa, yang mempengaruhi organisasi itu apa saja. Tapi kan pada akhirnya saat ini kita akan mempelajari strukturnya. Jadi apakah struktur organisasi itu, dan kita akan membahas bentuk-bentuknya struktur organisasi itu seperti apa. Oke. Jadi, struktur organisasi itu adalah bentuk organisasi yang dirancang dengan memperhatikan akibat dari pengaruh keseluruhan berbagai faktor secara keseluruhan. Jadi, struktur organisasi itu adalah bentuk organisasi. Seperti itu. Ada berbagai jenis alat hubungan dalam organisasi. Yang untuk struktur organisasi, struktur itu bisa dikatakan juga peta atau skema dari organisasi. Nah, untuk struktur organisasi ada 4 komponen dasar. Yang pertama, memberikan gambaran mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab. Kedua, memberikan gambaran mengenai hubungan pelaporan yang ditetapkan secara resmi dalam suatu organisasi. Yang ketiga, menetapkan pengelompokan individu menjadi bagian organisasi, dan dari bagian-bagian ini akan menjadi organisasi secara utuh. Yang keempat, menetapkan sistem hubungan dalam organisasi untuk tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi. Nah, bentar. Oke. Struktur organisasi, kalau kita melihat struktur organisasi itu yang biasanya kotak-kotak ada garis-garisnya itu. Nah, saat kita melihat itu, kita akan gambar itu memberikan kita pengetahuan bahwa tentang pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian, seperti itu. Selain itu juga hubungan pelaporan. Kalau dia tugasnya si A di bagian ini, maka dia harus melaporkan tugasnya kalau sudah selesai itu ke siapa. Itu ada tergambar dalam struktur organisasi, seperti itu. Itu untuk poin yang A dan B. Untuk yang C, struktur organisasi itu mengelompokkan individu. Jadi individu itu dikelompokkan menjadi bagian organisasi, dikelompok-kelompokkan menjadi bagian-bagian, dan dari bagian-bagian itu dikelompokkan lagi menjadi organisasi secara keseluruhan. Itu juga hubungan sistem dalam organisasi, seperti itu. Kemudian ada penugasan, hubungan pelaporan, dan pengelompokan dalam organisasi. Teman-teman bisa lihat di gambar 9.1, ini adalah skema organisasi suatu perusahaan. Nah, ini ada yang disebut hubungan pelaporan, alokasi tugas dan tanggung jawab, serta pengelompokan menurut fungsi. Kalau kita kembali lagi ke sini, yang disebut dengan pelaporan, hubungan pelaporan itu dari bawah ke atas. Teman-teman bisa lihat kursor saya. Teman-teman bisa lihat kursor saya ya, yang ini muter-muter ini, kelihatan enggak? Oke, saya gambar aja. Jadi kalau pelaporan itu melapor, berarti kan orang dari bawah ke atas, itu melapor namanya. Oke, seperti ini. Kalau alokasi tugas, memberikan tugas, itu dari atas ke bawah, seperti ini. Nah, itu ya. Nah, sedangkan pengelompokan fungsi, jadi karyawan-karyawan itu
dikelompokkan berdasarkan fungsi seperti bagian pengendalian mutu, fungsi sebagai produksi, fungsi sebagai logistik, dan fungsi sebagai perawatan. Seperti itu. Oke. Itu penjelasan mengenai hubungan pelaporan, alokasi, dan tanggung jawab serta pengelompokan menurut fungsi. Kalau hubungan itu hubungan pelaporan. Waalaikumsalam Mbak Lela. Melapor itu berarti ke atas. Kalau alokasi tugas itu berarti ke bawah. Pemberian tugas itu ke bawah. Kalau pengelompokan menurut fungsi itu anggota dikelompokkan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Sekarang adalah hubungan vertikal dan horizontal dalam struktur organisasi. Jadi ada dalam struktur organisasi itu dikenal hubungan vertikal dan horizontal. Kalau kita lihat di nah di sini tadi ada hubungan vertikal. Saya ganti warna. Nggak bisa diganti warnanya. Kalau vertikal yang ke atas ke bawah ini vertikal, hubungan vertikal. Kemudian ada hubungan horizontal, yang ke samping seperti ini. Nah, kita akan membahas mengenai hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Pertama, hubungan itu apa sih? Hubungan itu merupakan tingkatan koordinasi yang terjadi antara elemen-elemen organisasi. Jadi koordinasi antar elemen itu disebut hubungan. Nah, hubungan vertikal merupakan koordinasi dan integrasi kegiatan dari berbagai tingkatan hierarki dalam suatu organisasi. Yang perlu diingat di sini, kalau dia vertikal, maka kuncinya tingkatan hierarki. Sedangkan horizontal mengkoordinasikan kegiatan individu ataupun bagian organisasi yang berada pada tingkatan hierarki yang sama. Kalau ini tadi kurang ini, berbagai tingkatan. Masya Allah delay-nya. Seperti ini. Ini berbagai tingkatan. Kalau yang horizontal tingkatan yang sama. Oke. Kita lanjutkan lagi ke hubungan vertikal. Sekarang kita akan bahas satu-satu apa itu hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Teman-teman dengar ya? Oke. Oke. Sekarang hubungan vertikal. Hubungan vertikal ini kualitasnya ditentukan oleh dua faktor, yaitu ukuran organisasi dan tingkatan ketidakpastian. Karena jika ukurannya semakin besar, maka hubungan vertikal itu juga akan semakin dibutuhkan. Juga untuk saat ketidakpastiannya itu tinggi, seperti itu. Nah, alat untuk mengukur hubungan vertikal itu ada beberapa hal, yaitu hierarki, tingkatan-tingkatan, kemudian peraturan dan prosedur. Jadi jika ada masalah itu sering muncul, maka jenis keputusan yang dilakukan secara berulang menggunakan alat hubungan vertikal berupa peraturan dan prosedur. Jadi peraturan dan prosedur itu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berulang-ulang gitu. Seperti itu. Kemudian ada rencana dan jadwal. Karena jika ada perencanaan dan terjadwal, maka